Salam sehat selalu, saya Elena dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu membajak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah Zakheus, pemungut cukai pendek. Yesus sedang melewati Yeriko. Zakheus telah mendengar tentang Yesus dan dia ingin tahu tentang Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam menjalani hidup ini, kita sebagai seorang beriman sering mengalami pencobaan, bahkan mungkin jatuh dalam dosa. Pencobaan itu bisa berupa pencobaan baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kerja, usaha, atau dalam bermasyarakat. Mungkin dalam pengalaman hidup kita masih menjadi pribadi yang egois, pribadi yang curang, yang penuh dengan kecurigaan, sehingga yang kita imani tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi dan bisa terjadi karena kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, kadang terjadi orang-orang yang sudah lama menjadi seorang Katolik, bahkan secara turun-temurun, ternyata hidupnya belum juga berubah. Hidupnya sehari-hari dalam pekerjaan dan masyarakat masih menampakkan kejahatan, kecurangan, penindasan atau penghancuran. Jadi ada ketidakcocokan antara iman dan kehidupan nyata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kembali bahwa kemungkinan besar karena kita belum mengalami perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Barangkali doa dan ibadah yang kita lakukan sekedar sebagai kebiasaan atau kewajiban, sehingga tidak mengubah kehidupan kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita semua adalah seperti Zakheus yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dan kita ingin melihat Tuhan serta mengalami jamahan kasih-Nya. Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu, dosa-dosa kita. Yang Dia mau adalah kita menyadari akan semua dosa-dosa kita, bertobat, dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, tanpa mengharapkan imbalan,
yang bukan dari dunia ini yang dapat merubah segalanya. Orang yang sudah mengalami jamahan kasih Allah seharusnya tidak boleh menjadi manusia yang sama lagi. Kehidupannya harus benar-benar berubah, karena tidak ada kasih yang dapat disimpan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, dengan sendirinya kasih itu akan mengalir keluar, memancar, dan akan menularkan ke orang lain. Alangkah indahnya jika di dalam keluarga, dalam komunitas, lingkungan, mungkin paroki kita, semua orang mengalami kasih Allah yang benar-benar nyata dan membagikannya kepada semua orang. Dunia kita akan menjadi tempat bagi kita untuk mempraktekkan, yaitu hukum Allah, hukum cinta kasih. Tempat bagi kita untuk melakukan pelayanan dengan penuh kasih dan sukacita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.